Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Salam sehat selalu dan sebelum kita belajar dari firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa memohon pertolongan dari Tuhan. Bapa di surga yang maha kasih dan setia kepada kami, terima kasih Tuhan sudah menuntun memelihara kami semua melewati hari-hari yang tidak pernah memberikan kepastian. Tetapi kami bersyukur karena Tuhan adalah Allah kami yang pasti dan tidak pernah berubah. Tolong Tuhan pada saat kami merenungkan firman-Mu, beri kami pengertian, hikmat, dan akal budi, supaya kebenaran firman Tuhan dapat kami aplikasikan dalam hidup kami sehari-hari dalam mengiringi Tuhan. Urapi kami semua khususnya hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dalam Mazmur 84. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang di sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan, semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Di bawah tema Encountering God in His House, berjumpa Tuhan di kediamannya. Sebuah tema yang sangat relevan untuk kita pikirkan bersama dalam ibadah pada masa pandemik. Khotbah melalui YouTube ini menyapa Anda yang di rumah. Jika Anda dalam kategori senior, kelemahan tubuh, lunglai tak berdaya, kiranya kuasa Tuhan menjamah dan memulihkan dengan kasih-Nya. Tetapi jika jiwa Anda yang lemah lunglai tak berdaya, kiranya Roh Kudus membakar iman kita untuk membangkitkan kita setia mengiringi Tuhan dengan penuh gairah dan kerinduan menyembah Dia. Baru saja kita merayakan Imlek, perayaan musim semi, dan Valentine, hari kasih sayang. Dua momen yang biasanya disertai dengan kebersamaan yang indah. Namun sepasang kekasih tidak bisa bertemu sekian lama karena pandemik. Begitu juga sudah 3 kali Imlek kita lewati dengan wanti-wanti untuk tidak berkumpul bersama keluarga besar. Pembatasan yang ketat akibat COVID telah membatasi kita. Bahkan ada yang kehilangan orang-orang yang dikasihi, tetapi tidak bisa hadir di tengah suasana duka. Namun dengan kemajuan teknologi yang kita jalani sekarang, orang bisa bertegur sapa melalui video call, melalui Zoom, melalui teleconference, telepon, dan sejenislah. Teknologi menjadi alternatif untuk bertemu dan bertegur sapa. Imlek dan Valentine yang hangat biasanya makan malam bersama, tak berubah. Kekasih tidak bisa mengunjungi duduk menikmati manisnya coklat. Keluarga tidak bisa saling mengunjungi
Anak tidak mengunjungi orang tua lagi. Imlek yang ditandai musim semi bersama telah berubah menjadi musim semi sendiri. Valentine biasanya berdua, kini hanya ditemani dengan gadget, dengan teknologi. Bagi orang-orang yang memiliki relasi yang sehat, mesra dan manis, tentu sangat merindukan kebersamaan. Pertemuan melalui teknologi tidak sama kualitasnya dengan kumpul bersama. Pertemuan melalui teknologi tidak akan pernah menggantikan kehangatan yang hidup dalam perjumpaan antar personal. Karena kita bukan manusia yang diciptakan dalam teknologi. Kita diciptakan dalam kehidupan yang diliputi emosi, desire, fisik. Karena dalam teknologi sentuhan relasi menjadi hambar, dingin, individual, dan tidak sehangat kalau kita bisa bertemu langsung. Tapi apa daya, pandemik datang seperti gelombang menggulung segala sesuatu, termasuk gereja sebagai tubuh Kristus. Cukup lama kita tidak mengadakan kebaktian onsite. Kita kebaktian melalui teknologi. Tidak ada kehangatan, kebersamaan sebagai anggota tubuh Kristus. Relasi kita perlahan-lahan hilang. Komunikasi kita hanya satu arah. Peran anggota tubuh Kristus terbatas. Walaupun banyak orang yang beradaptasi dengan teknologi berkata, dengan dunia maya tidak ada yang membatasi kita. Jarak, ruang, waktu, semuanya ditembus oleh teknologi. Gereja-gereja pun berlomba mengupdate diri untuk pertemuan disesuaikan dengan teknologi, termasuk metaverse, di mana pertemuan virtual dalam dunia maya dijadikan nyata. Gereja yang duluan mengupdate diri merasa lebih maju. Kemudian Horizon menjadi tempat manusia menciptakan dunia yang diinginkannya. Lalu para avatar, saudara dan saya, menciptakan avatar-avatar bagi dirinya sendiri. Di mana kegiatan apapun dilakukan dalam dunia metaverse. Tapi sebagus-bagusnya dan semaju-majunya teknologi, kodrat dan panggilan kita sebagai manusia sosial karya Sang Penguasa, di awal pencipta, dia sudah pernah berkata, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian pasal 2 ayat 18. Kita semua manusia, saudara, bukan avatar. Tuhan memanggil umatnya pun keluar dari perhambaan di Mesir dengan satu alasan, untuk beribadah kepada Tuhan. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Keluaran pasal 1 ayat 1 dan pasal 10 ayat 3. Selama di padang belantara bangsa Israel membangun kemah suci. Dan keberadaan bait Allah adalah perintah langsung dari Tuhan. Sampai kepada ukuran, materi yang digunakan, yang ditetapkan langsung oleh Tuhan sendiri. Karena bait Allah kelak disebut rumah Tuhan. Hampir semua scripture tentang bait Allah atau rumah Tuhan menyetujui bahwa Allah menghendaki pendirian bait Allah. Raja Daud diizinkan oleh Tuhan untuk menyediakan seluruh keperluan pembangunan. Dan Raja Salomo, orang yang diperkenankan Allah untuk membangun. Bahkan mentabiskan dengan sedemikian megahnya bait Allah. Ketika beberapa kali berkunjung ke Mesir atau Kairo, saya sempat mengunjungi gereja sampah di kota Mokatam, sebuah gereja yang berkapasitas 70 orang. Bangunan ini berdiri megah dengan pahatan batu alam. Namun untuk menuju ke sana, kita akan menyusuri jalan sisi kiri kanan, depan belakangnya adalah timbunan sampah serta rumah para pemulung sampah. Ketika berada di sana, perasaan takjub sekaligus hormat dan kagum terhadap gereja besar yang disebut gereja sampah. Jemaatnya mayoritas pemulung sampah.
Tetapi mereka bangga memiliki gedung gereja yang mereka perjuangkan dengan iman dan kerja keras. Mereka suka beribadah di gereja itu. Tidak ada pintunya. Anytime semua orang siapa saja boleh datang dan berdoa di sana. Sebuah tempat terbuka yang menjadi rumah doa buat semua orang. Seperti kata Tuhan Yesus, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Saudara, silakan Anda searching tentang gereja sampah di Kairo. Atau kalau ada kesempatan, kunjungi dan alami pengalaman langsung di sana. Nah saudara, dari tadi kita berbicara tentang Imlek, Valentine, Metaverse, sampai kepada gereja sampah. Kenapa? Supaya kita mengerti esensi sebuah ratapan dalam Mazmur 84. Para teolog, pemikir, penulis membagikan Mazmur 84 dengan detil. Kebanyakan dalam 4 atau 5 bagian. Namun karena waktu, kita hanya membahasnya dalam 3 bagian utama. Kalau ini adalah sebuah lagu atau nyanyian, maka judul dan isinya nampak jelas dalam ayat 2 dan 3. Ini isi yang sejatinya Mazmur 84. Spurgeon berkata, Mazmur 84 adalah mutiara dari seluruh Mazmur atau the jewelry of Psalm. Karena tentang cinta kepada Tuhan menimbulkan kerinduan yang menggelora terhadap Tuhan untuk bertemu dengannya di rumah Tuhan atau bait Allah. Pengalaman mencintai Tuhan begitu kuat dalam membuat kerinduan ini melingkupi jiwa, hati, dan daging atau fisik. Sebuah ungkapan yang sulit digambarkan dengan kata-kata, yang melampaui logika dan tidak dapat dihitung bahkan oleh Einstein, sang maestro mekanika, kuantum, statistik, dan kosmologi di abad 20 ini. Kerinduan yang menggelora, suatu desire yang kuat. Para ahli berkata ini merupakan gambaran ketika bangsa Israel terbuang dari Mesir ke Babel. Dari Israel ke Babel, di mana mereka jauh dari Gunung Sion, tempat mereka biasa menyembah. Juga tentang ratapan Daud ketika Tuhan mengeluarkan dia dari tampuk kerajaannya karena dosa. Ia terbuang jauh dari hadirat Allah. Dia tidak bisa mengunjungi Bukit Sion di Yerusalem. Bertemu dengan Tuhan di bait Allah adalah ekspresi nyata di muka bumi ini. Karena Tuhan tidak dapat ditemukan dalam wujudnya secara fisik. Maka rumah Tuhan atau bait Allah adalah pertemuan dari kerinduan hati yang mencintai Dia. Dan tempat itu adalah di rumah Tuhan. Oleh karena itu, mengapa kita bertemu Tuhan di bait Allah, di gereja? Menjadi sesuatu yang menggelorakan hasrat, keinginan jiwa, hati dan fisik. Yang pertama, saudara. Ayat 2 dan 3. Bait Allah adalah sebuah tempat yang paling menyenangkan dari seluruh tempat di alam semesta. Masa pandemik ini ketika kita terkurung dengan semua teknologi. Banyak orang merindukan bisa jalan-jalan ke luar negeri, ke shopping mall, wisata, bahkan ada keluarga yang lelah dengan teknologi, ya, memutuskan berangkat bawa koper, keluar dari rumahnya lalu sampailah mereka di belantara Afrika. Mereka di sana bercerita, makan, bermain, dan mereka tertawa dengan saling menunjuk dan berkata, kita belum gila kan? Kenapa? Karena ternyata itu adalah kemah-kemahan di halaman belakang rumahnya. Seseorang yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan sepenuh hatinya, akan sangat ingin bertemu dengan kekasihnya. Dan rumah Tuhan adalah tempat yang secara fisik dikhususkan bagi Tuhan. Salomo pada waktu pentabisan bait Allah dalam 2 Tawarikh pasal 5 ayat 14b. Kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Maka Salomo berkata, Tuhan telah memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman-Mu, tempat Engkau menetap selama-lamanya. Dari 2 Tawarikh 6 ayat 1 dan 2.
keistimewaan, keanggunan, semarak ilahi berkenan hadir dalam pentabisan bait Allah. Sebab Allah sendiri memerintahkan untuk membangun bait suci di mana penyembahan diselenggarakan hanya untuk Dia. Saudara, orang yang mencintai Tuhan akan sangat senang ke rumah Tuhan lebih daripada di semua di tempat yang lain. Diungkapkan dalam ayat 11. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Pengunjung bait Allah yang begitu padat menyebabkan seseorang yang begitu rindu di bait Allah hanya bisa berdiri di pelataran, tidak bisa masuk karena begitu banyaknya orang. Tetapi kerinduannya akan bait Allah, maka ia lebih memilih tetap di pelataran walaupun harus berdiri seharian daripada ke tempat lain, ke rumah-rumah orang fasik, sekalipun mungkin itu menyenangkan dan menggodanya. Saudara, waktu kecil di kelas 5 SD, saya pernah membaca pernyataan Sokrates, entah dalam buku atau naskah apa. Di sana dia katakan, sengsara, luka, dan sakitnya ditinggalkan, dikecewakan oleh kekasih. Terlalu ringan dan terlalu kecil dibandingkan dengan merindukan kekasih. Setelah dewasa baru saya mengerti, iya, dalam kerinduan itu hanya ada cinta, hanya ada kasih dan harapan. Maka kalau kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, saat ini di tengah pandemik dan teknologi, kita pasti merasakan kerinduan terhadap rumah Tuhan. Karena kebohongan rohani yang menggema di seantero dunia adalah berteriak, "Aku mencintai Tuhan." Tetapi sama sekali tidak merindukan rumah Tuhan untuk bertemu dalam sebuah penyembahan kepadanya. Daud berkata, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Mazmur 69 ayat 10. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, semangatku berkobar-kobar karena cinta kepada rumahmu. Saudara, pandemik, corona, memang iya. Tapi saya mau tanya, adakah kerinduan yang menggelora untuk mewujudkan harapan bertemu Tuhan di rumahnya, di gereja? Ya, kalau terpaksa online, kita online. Yang kedua, ayat yang keempat. Bait Allah atau rumah Tuhan adalah tempat perlindungan dan perhentian. Teringat kisah Notre Dame de Paris? Dalam kisah yang difilmkan dari novelis Victor Hugo, The Hunchback of Notre Dame, 1831. Sebuah katedral yang dibangun selama 200 tahun. Dikisahkan dalam animasi Disney dengan tokoh Esmeralda, Quasimodo, Claude Frollo, dan Phoebus. Bahwa orang yang pergi ke gereja gotik itu adalah orang yang dilindungi. Ia tidak boleh ditangkap, tidak boleh diapa-apakan, tidak boleh dibunuh oleh siapapun selama ia berada di dalam gereja. Kisah ini pastinya dikutip dengan tradisi secara bebas dari Mazmur 84 ayat 4. Pemazmur meratap berkata, bahkan burung, ya, burung pipit, the sparrow, dan burung layang-layang, the swallow, membuat rumahnya di dekat mesbah di bait Allah dengan tenang. Burung kecil ini tinggal di sana. Berbeda dengan pemazmur yang tidak bisa mengunjungi rumah Allah. Dia jauh dan hanya bisa memandang dalam kerinduannya. Ada 2 ironi yang saya pernah baca tentang ayat 4. Yang pertama, burung-burung bisa membuat sarang di sana dengan tenang karena sudah lama orang tinggalkan tempat itu. Tidak ada lagi orang di sana. Yang kedua, burung-burung itu suka ke rumah Tuhan, ke bait Allah. Bagaimana dengan anak-anak Tuhan?
dengan orang percaya yang mengaku anak Tuhan? Apakah mereka senang ke rumah Tuhan? Adakah rumah Tuhan menjadi tempat perlindungan dan perhentian bagi jiwa kita yang lelah? Allah telah berfirman di hari ketujuh. Ia berhenti dari semua karya ciptaannya. Hari yang khusus yang masa kini kita kenal dengan hari Minggu. Di rumah Tuhan kita berhenti dari semua kerutinan keseharian kita. Khusus menikmati Tuhan, menyembah dan melayani Dia bersama dengan anggota tubuh Kristus yang lain. Mengekspresikan saling menghormati, saling peduli, dan saling mengasah karakter. Kisah dalam keluarga kami ketika seorang asisten yang sudah lama tinggal dan membantu di rumah, saya membawa dia ke gereja, mengajarkan dia tentang iman Kristen, sekaligus membebaskan dia pada hari Minggu tidak usah bekerja apa-apa. Hari di mana dia beristirahat. Maka segala sesuatu dia sudah harus selesaikan pada hari Sabtu. Supaya hari Minggu begitu dia bangun pagi tidak ada yang perlu dia kerjakan. Bahkan menyapu sekalipun tidak usah. Sehingga dia benar-benar istirahat. Nah suatu hari Minggu sore. Pendeta Unandi minta dia menyapu daun-daun yang ada di teras rumah. Lalu dia menjawab dengan lembut, dengan polos dan lugu. Pak, kata ibu hari Minggu jangan kerja, gak boleh kerja. Besok saja Pak. Saudara tahu kami semua terdiam, speechless. Dalam hati saya berkata, minimal ada sedikit dia mengerti tentang hari perhentian. Datang ke rumah Tuhan dengan hasrat yang menggelora akan memberikan perlindungan dan perhentian bagi jiwa kita yang lelah. Di mana jiwa dan roh kita berpadu dalam penyembahan yang intim dengan Tuhan disegarkan. Yang ketiga, berbahagia atau diberkati orang yang pergi ke rumah Tuhan. Semua manusia mencari kebahagiaan. Cari berkat. Sejak bayi sampai mati manusia mencari dengan bekerja keras habis-habisan. Membeli mobil termahal, membeli rumah mewah, makanan terlezat, sekolah yang tinggi, jabatan yang tinggi, dengan kekuasaan yang besar untuk memenuhi hasrat bahagia. Tetapi fakta sepanjang masa, semua itu tidak memberikan kebahagiaan yang dicari, dirindukan oleh roh dan jiwa kita. Mazmur ini menunjukkan orang yang diberkati atau orang yang berbahagia, orang yang ke rumah Tuhan adalah satu, diam di rumah Tuhan dan terus menerus memuji Tuhan. Salahnya kalau saudara ke rumah Tuhan atau menyembah Tuhan, adakah Anda memuji Tuhan di dalam sebuah ibadah sepenuhnya? Yang kedua, kekuatannya diperbaharui makin kuat karena hasratnya untuk ke rumah Tuhan. Desire-nya datang ke rumah Tuhan membuat dia melewati, mengatasi semua penghalang untuk datang ke rumah Tuhan. Permisi tanya, adakah kita menyingkirkan semua penghalang dengan memprioritaskan pergi ke rumah Tuhan, memprioritaskan menyembah Tuhan? Atau kita malah menjadikan halangan sebagai alasan tidak bertemu Tuhan? Yang ketiga, lembah baka. Saudara, lembah baka adalah suatu gambaran sedih, susah, kering, tandus, dan derita yang dialami manusia. Tetapi ketika dia pergi kepada rumah Tuhan, ketika dia bertemu dengan Tuhan, saudara, lembah baka itu diubah. Air mata itu diubah menjadi mata air yang berlimpah. Kisah dalam Alkitab di mana air mata yang ditumpahkan di bait Allah oleh Hana berbuahkan sukacita atas kelahiran Samuel. Saudara, adakah kita datang dengan hasrat mengalami kelegaan dalam rumah Tuhan? Yang keempat, Tuhan tidak menahan kebaikan kepada orang yang menyembah kepadanya, kepada orang yang percaya kepada Dia. Dia mendengar doa kita, dia menjadi terang matahari yang menyinari perjalanan hidup kita yang kelam di dunia ini. Dia memberikan kasih dan kesetiaan serta kemuliaannya
bagi orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Adakah kita datang ke rumah Tuhan, membiarkan hidup kita bercela di hadapannya, atau melepaskan, menyelesaikan semua celah itu? Celah itu adalah sesuatu yang sangat kecil, ya, tetapi penghalang celah kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan biarkan ada satu celah pun menjadi penghalang berkat dan kebahagiaan kita dari Tuhan. Nah, kalau kita tidak berbahagia atau tidak mengalami berkat ketika kita datang ke rumah Tuhan, pasti ada yang salah dalam hidup kita sehari-hari. Dengan sikap kita ketika kita datang ke rumah Tuhan, dalam penyembahan kita, atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai penutup, mungkin saat ini kita terbatas mengunjungi rumah Tuhan yang kita sebut gereja. Karena keterbatasan fisik kita, situasi pandemik. Tapi jagalah hati kita untuk tetap merindukan Tuhan dan bait-Nya. Selama masih ada rumah Tuhan dan ibadah di sana, saya mendorong Anda untuk hadir. Tahun-tahun gereja ditutup, digantikan dengan online. Kita bagaikan mengembara di pelantara maya. Saudara, saya belajar. Semua ini sebagai sebuah ujian dari Tuhan. Adakah kita merindukan ibadah di rumah Tuhan? Berapa persen respon anak-anak Tuhan yang rindu dan antusias ke gereja? Bahkan sebelum pandemi. Apalagi sesudah pandemi. Selama pandemi. Dengan segala prokes yang ketat. Di antara was-was takut tertular virus. Sejak Oktober tahun 2021, gereja kita dibuka dengan pembatasan kehadiran. Adakah kita berlomba-lomba untuk mendaftar? Atau kita kehilangan kerinduan? Izinkan saya berkata, bila kita sebagai orang percaya enggan ke gereja, apapun alasannya, jangan-jangan kita telah kehilangan kecintaan dan kerinduan yang menggelora di hati kita kepada Tuhan. Dan kitalah yang menutup pintu gereja rumah Tuhan. Seperti yang terjadi pada gereja-gereja di belahan benua yang lain. Yang ditutup bukan oleh karena pandemik atau pemerintah. Tetapi karena tidak ada cinta dan kerinduan untuk datang ke rumah Tuhan. Saudara, ada orang yang bertanya, Omikron merebak nih, ya. Kenapa gereja tidak ditutup? Saudara, jawabannya adalah selama Tuhan mengizinkan melalui pemerintah, gereja dan ibadah tetap buka, walaupun dengan pembatasan ketat, kita tetap buka. Jangan kita yang menutup, saudara. Kalau di rumah Tuhan di bumi ini, kita tidak suka, tidak rindu. Saya pikir kita juga tidak suka tinggal di rumah Tuhan dalam keabadian di sana. Karena orang yang sungguh mencintai Tuhan, pasti rindu bertemu di rumah Tuhan. Karena suatu saat kelak kita semua akan tinggal di rumah Tuhan yang abadi. Biarlah masa pandemik ini dengan semua teknologi yang canggih, justru semakin menggelorakan cinta kita kepada Tuhan dalam kerinduan untuk datang ke rumah Tuhan. Agar pada waktunya kita akan berkata seperti nyanyian Ziarah Daud. Mazmur 122 ayat 1. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Engkau yang paling tahu seberapa cinta kami kepadamu, seberapa kami merindukan hidup bersama denganmu. Tuhan melihat hati kami masing-masing saat ini. Di tengah-tengah keterbatasan penyembahan pertemuan kami dalam ibadah. Oleh karena pandemik, oleh karena virus,
oleh karena banyak hal. Tapi kiranya Tuhan juga menyelidiki hati kami. Adakah di sana hati yang tawar, dingin dan beku kecewa? Tuhan menghangatkan kembali. Tuhan kiranya menolong kami, menggelorakan cinta kami kepadamu untuk suatu saat kelak. Engkau memimpin kami melangkah masuk ke dalam rumah Tuhan, di mana kami boleh bertemu dengan anggota tubuh Kristus yang lain. Dan kami boleh saling menguatkan, saling melayani, saling menghormati, saling mendewasakan, bahkan sama-sama memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.